Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini Rabu 9 Agustus 2023. Mari kita kembali bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah bersama kita berdoa. Allah Bapa yang memberikan setiap umat percaya perlindungan dan keadilan bagi seluruh umat, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu menuntun kami, menyatakan penyertaan dan kuasa Allah dalam menghadapi ketidakadilan, agar setiap kami tetap melaksanakan misi Allah. Kami bersama memohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus agar memampukan kami taat lebih lagi melakukan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber perlindungan, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama istri Ibu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 10-11 dengan judul Seruan dalam Kesesakan. Mazmur pasal 17 ayat 10-11. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Dari pembacaan ini, mari kita bersama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Daud lepas dari kesesakan hidup? Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Teladan Raja Daud lepas dari kesesakan hidup oleh musuh yang tidak berbelas kasih dengan memohon keadilan Allah. Raja Daud hidup mempercayai Allah, hidup menyerahkan pergumulannya pada Allah, hidup mengendalikan diri agar Raja Daud tidak bertindak mengadili musuhnya. Raja Daud berkeputusan hidup bersabar dengan kekuatan Allah, hidup menjaga diri agar hati nuraninya tetap suci, hidup menjaga hatinya tetap tulus ikhlas, hidup menjaga perilakunya sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup sepakat, tidak sepakat terhadap perbuatan membalas kejahatan. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda remaja yang terhormat, bagaimana dengan hidup kita yang taat dan setia pada Allah, tetapi menghadapi kesesakan oleh musuh-musuh yang tidak berbelas kasih? Apakah kita tetap meneladani Raja Daud yang dalam menghadapi kejahatan Raja Saul tetap memilih keputusan memohon keadilan Allah, menyerahkan pergumulan kepada Allah, tetap yakin percaya Allah pasti menuntun, menyatakan penyertaan dan memberkati umat setia yang menghadapi ketidakadilan? Karena Raja Daud memaafkan perbuatan Raja Saul. Sebab itu Raja Daud tetap berhati-hati dengan perbuatannya dan menghindari Raja Saul untuk bertindak membalasnya. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita mengingat dan tetap berkeputusan hidup dengan cara Allah, memandang setiap persoalan pergumulan kita dari sisi Allah, tidak membalas kejahatan tetapi mengampuni orang yang memusuhi kita. Jika hidup kita tetap berkeputusan taat, jujur, setia, dan penuh pengampunan kasih, maka apa yang kita dapat?
Izinkan saya membacakan salah satu nats firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 7 sampai 9 menjadi jawaban bagi kita. Salah satunya. Demikian bunyi firman Tuhan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, rekan-rekan pemuda remaja yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Keputusan bertindak dengan cara Allah, yaitu mengampuni musuh, adalah memastikan diri dan keturunan menerima bagian 2 kali lipat kerugian, memiliki sukacita abadi, hidup seperjanjian dan seperjalanan dengan Allah, serta hidup kita menjadi garansi keturunan kita diberkati Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Daud mengakui kelemahan di hadapan Allah dan musuh-musuhnya? Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengurumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Cara Raja Daud mengakui kelemahan di hadapan Allah dan musuh-musuhnya dengan hidup berserah penuh pada Allah serta menyadari Allah pasti berdaulat, memberikan keadilan pada umat yang hidup benar di hadapan Allah. Maka Raja Daud dalam kelemahan diri berseru datang pada Allah dalam relasi pribadi. Seruan kepada Allah maksudnya adalah Raja Daud berdoa terus-menerus dengan dilandasi hidup penuh kemurnian, hidup dalam ketulusan, kesucian, dan respon yang benar. Raja Daud juga menjaga cara berpikir benar, dan Raja Daud berperilaku seimbang, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Raja Daud dalam kelemahannya tetap percaya penuh kasih Allah ajaib yang tetap menjagai orang benar dan menghukum orang yang bersalah. Orang benar setiap hari akan berangkat tidur dengan puas lelas dan bangun dengan percaya diri yang dalam akan perlindungan Allah terhadap hidupnya. Maka meskipun Raja Daud demikian, Bapak Ibu Saudara, yang dikepung musuh, dikepung persoalan, pergumulan, akan tetap tenang teduh dalam perlindungan Allah. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Kristus, saat hidup kita menghadapi pergumulan dan kesesakan, mari kita ingat firman Tuhan, sehingga hidup kita tetap tenang teduh. Demikian Daud, demikian hidup kita di dalam Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang kemudian menjadi komitmen kita selanjutnya? Seruan dalam kesesakan, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup menyerahkan pergumulan pada Allah. 2. Hidup dengan cara Allah. 3. Hidup penuh pengampunan. 4. Hidup tetap dalam misi Allah, menjadi teladan ketaatan dan kebenaran. Dan yang kelima, hidup dipercaya Allah lebih lagi. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita lakukan komitmen kita bersama-sama pagi ini
dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami, hingga teladan hidup kami membawa banyak orang mengenal dan memiliki relasi kekal dengan Allah. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami, agar kami semua dapat hidup berdampak lebih lagi, memberi solusi bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu hidup kami di dalam dunia. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan menerimanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam hormat, salam sehat limpah berkat, dan selamat berkarya lebih lagi. Tuhan Yesus menyertai kita selamanya.